Beginilah proses evakuasi mikrobus pariwisata oleh warga sekitar usai terguling di Kampung Citamiang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dibantu warga, pihak kepolisian unit Laka Polres Bogor mengevakuasi korban meninggal dunia dan luka-luka ke RSUD Ciawi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari saksi dan korban. Kecelakaan yang membawa rombongan wisatawan asal Tambora, Jakarta itu diduga akibat pengemudi bus tidak menguasai medan dan jalan yang menurun hingga tikungan tajam. Kendaraan yang hilang kendali menyebabkan kendaraan terguling dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Diduga pengemudi tidak menguasai medan jalan dan kondisi jalan yang menurun tajam dan menikung. Kalau korban jiwa saat ini ada 1 meninggal dunia, klasifikasi luka berat 2 orang dan 16 orang luka ringan. Lagi ini masih kejepit. Kasus ini kini telah ditangani oleh unit Laka Polres Bogor dan telah mengamankan pengemudi bus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Seorang anak berusia 14 tahun tega membunuh ayah dan nenek serta menikam ibunya dengan senjata tajam di Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pengendara motor diselamatkan relawan perlintasan kereta setelah nyaris tertabrak kereta api. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Pak, kemana Pak? Itu kereta Pak. Itu kereta Pak. Yang kereta tahu nggak? Kereta tahu nggak? Ah, Bapak. Inilah aksi heroik salah satu relawan di perlintasan kereta api di Cikudapateh, Kota Bandung, Jawa Barat saat menghentikan pengendara motor yang berboncengan dengan seorang anak perempuan saat mencoba menerobos perlintasan kereta. Relawan itu langsung sigap menghentikan pengendara arogan tersebut dikarenakan jarak kereta dengan pengendara sudah dekat. Namun pengendara motor tersebut malah marah kepada relawan akibat dihentikan. Keduanya pun sempat terlibat cekcok. Usai berdebat dan kereta melintas, pengendara tersebut langsung pergi. Miris, kejadian ini kerap terjadi di perlintasan tersebut. Tadi sempat terjadi gesekan karena pengendara tersebut mengotot ya. Sampai akhirnya kami berhasil menyelamatkan kedua penumpang daripada pengendara motor tersebut. Apresiasi kegiatan relawan Edan Sepur yang menghalangi pengguna jalan raya yang menerobos dan bisa diamankan. Masyarakat terus diimbau untuk tidak menerobos perlintasan kereta api agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Misteri soal kematian Munaryo yang jenazahnya ditemukan di kebun tebu Lumajang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelakunya tak terima karena sempat bersenggolan di jalan. Informasi selengkapnya bersama sejumlah berita lainnya kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan. Warga Desa Onang, Kecamatan Tibo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dihebohkan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oknum kepala desa kepada seorang warga. Pelaku berinisial AS menikam korban berinisial S di dalam rumahnya. Akibat peristiwa ini korban tewas bersimbah darah. Korban diketahui datang ke rumah pelaku dengan mengemudikan sepeda motor berknalpot brong. Korban juga sempat berteriak menghina dan mengancam pelaku. Pelaku yang merasa terancam kemudian mengambil parang dan menikam korban hingga tewas. Dua tembakan peringatan diletuskan oleh anggota Subdit Narkoba Polda Sumut kala mencegat sebuah minibus yang melintas di Tugu Simpang Inalum, Batubara, Sumatera Utara. 4 orang beserta 3 koper langsung digeledah. Hasilnya, polisi menemukan 54 kg sabu. Kristal haram ini dijemput oleh keempat orang yang bernama Amrizal, Suheri, Diki, dan Jaya Andika untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta atas perintah dari seorang pengendali. Warga Desa Wates Kulon, Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di tengah kebun tebu.
Korban yang diketahui bernama Munario ditemukan dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Kuat dugaan Munario menjadi korban pembunuhan. Usai melakukan penyelidikan, jajaran Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur akhirnya meringkus pria berinisial SH, warga desa Penawungan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berdasarkan pengakuan pelaku, pembunuhan sadis yang dilakukannya itu ternyata dipicu oleh permasalahan sepele. Pelaku sempat diserempet motor korban saat berkendara di jalan desa sekitar sepekan sebelumnya. Dendam itu kemudian dilampiaskan pelaku ketika bertemu korban. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga menyebabkan korban tewas akibat sabetan celurit. Petugas gabungan TNI hingga Polri berupaya menghentikan bentrok massa pendukung dari kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Namun upaya tersebut gagal, aksi massa pendukung justru makin brutal. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam, diduga akibat saling klaim suara di TPS. Oknum dari pendukung membakar puluhan rumah warga di Kota Mulia. Pemerintah Puncak Jaya dan Forkopimda pun akhirnya berkoordinasi dengan kepala-kepala suku setempat guna menghentikan bentrok kedua kubu. Usai kejadian tersebut, pilkada di Distrik Mulia dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan apabila situasi telah kondusif. Tim Liputan untuk CSI RTV. Seorang anak tega membunuh ayah dan nenek serta menikam ibunya dengan senjata tajam di rumah mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku yang baru berusia 14 tahun diamankan petugas keamanan perumahan saat berusaha melarikan diri. Warga komplek perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan akan sebuah peristiwa sadis. Seorang anak berinisial MAS tega membantai seluruh keluarganya serta melukai ibu kandungnya. Remaja berusia 14 tahun itu beraksi kala ketiga korban tengah tertidur pulas. Ayah dan neneknya tewas di lokasi kejadian, sedangkan ibunya kini kritis dan tengah dalam perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku sempat melarikan diri, namun petugas keamanan komplek berhasil meringkusnya. Tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah. Pisau dapur, kalau kita lihat tuh pisau dapur. Bang, itu pas kabur itu masih pegang pisau atau gimana? Udah enggak. Pas kita tangkap di depan tuh udah nggak pegang. Pisaunya ditemukan? Pisaunya di sana. Nggak jauh dari rumah? Nggak jauh. Tim Satreskrim beserta tim Inafis Polres Jakarta Selatan mencoba menggali beberapa petunjuk terkait peristiwa sadis ini. Secara paralel, mereka juga memeriksa pelaku MAS. Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa ceritanya? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk Mengingat usia pelaku yang masih 14 tahun, MAS nantinya akan mendapatkan pendampingan dari sejumlah lembaga, termasuk dari Kementerian PPPA. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Penyelidikan kasus penembakan dan penyerangan rumah dinas Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pada malam jelang hari pemungutan suara kemarin terus berlangsung. Polisi kini mencari tersangka utama dalam kasus tersebut.
Pintu dan kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Petahana Solok Selatan, Sumatera Barat Yulian Evi pecah terkena serangan dan tembakan massa tak dikenal. Dalam rekaman kamera CCTV, penembakan dan penyerangan itu terjadi pada pukul 12 malam, tepat saat hari pelaksanaan pilkada serentak. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara pada malam kejadian itu agar tidak mengganggu pelaksanaan pilkada serentak pada Rabu pekan lalu. Nah, terkait dengan permasalahan sebelum kegiatan pemungutan suara, nah itu ada yang sudah diselesaikan, ada yang masih tahap pendalaman atau penyelidikan. Hingga kini, tim Inafis Polda Sumbar masih menyelidiki kasus ini dan belum menentukan tersangka utama penembakan dan penyerangan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kasus pemuda disabilitas yang diduga memperkosa seorang mahasiswi di Lombok, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan pemuda tersebut sebagai tersangka. Pemuda disabilitas tanpa kedua tangan menjadi tersangka dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Kasus pemuda asal Monjok Ria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Namun dalam pembelaan tersangka, ia mengaku bingung dituding melakukan perbuatan tidak senonoh dengan kondisi yang ia miliki. Sementara sehari-hari, A mengaku masih dibantu orang tuanya dari mandi, buang air, berpakaian, hingga makan. Udah gini, seorang mahasiswa memperkosa mahasiswi di teras Udayana yang duduk di sendiri, dia bilang gitu. Ada kan di yang itu, terus lagi beralih ke homestay, nah lagi beralih sampai sekarang laporan ini dibilang pelecehan seksual atau kekerasan atau pemerkosaan. Nah sampai sekarang inilah itu kejadiannya Pak, sampai saya tidak bisa apa-apa. Nah jadi Niki saya ingin berbicara, memohon kepada semua atau seluruh Indonesia atau yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan para menteri-menteri, saya mohon agar dibantu. Sebelumnya peristiwa bermula saat Agus meminta bantuan ke mahasiswi yang tidak dikenalnya itu untuk diantar ke kampus karena dirinya kelelahan dan tidak kuat jalan. Namun mahasiswi tersebut mengajaknya berputar-putar hingga membawanya ke sebuah penginapan. Agus kemudian disuruh masuk ke kamar dan pakaiannya dilucuti. Keduanya pun kemudian berhubungan intim. Usai semuanya selesai, Agus kembali diajak berputar-putar dan berhenti di suatu tempat. Perempuan itu kemudian bertemu dengan dua pria dan berteriak bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan Agus. Pria itu pun memfoto Agus hingga memviralkannya di media sosial. Sementara pihak kepolisian mengatakan Agus ditetapkan sebagai tersangka setelah mengantongi alat bukti yang cukup, ditambah keterangan dari sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. Dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Atas perbuatannya, Agus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kini Agus menjadi tahanan rumah selama 20 hari ke depan. Dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana untuk CSI RTV. Berkendara di jalan raya tak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Baik, terima kasih Felicia dan halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Panggung akbarnya digerendut. Ya, sahabat, kita lihat ya ada pelanggaran lalu lintas apa nih ya yang terjadi.
Wah, dikira Dominic Toretto kali ya di Fast and Furious gitu ya sahabat, ya ampun dia selap-selip. Ini kemungkinannya ada banyak di sahabat. Mungkin dia sakit perut atau ada hal urgent yang dia harus buru-buru begitu ya. Tapi hal ini tentu juga tidak dibenarkan ya sahabat RTV, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sahabat, ada beberapa aturan yang mengatur perilaku pengemudi termasuk kendaraan seperti di video ini nih, yang mungkin suka selap-selip di jalan. Karena perilaku tersebut bisa berpotensi membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Walaupun sahabat, kalau kita lihat lagi memang pengendara mobil ini sudah memberikan sign dan juga pada marka jalan yang putus-putus, tetapi harus tetap nih melihat ruang jalan untuk kendaraan yang lain. Jadi saat kamu mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi seperti ini, pasti kamu juga tidak akan siap jika ada kendaraan lain yang akan masuk ke jalur yang kamu lalui, sehingga bisa saja terjadi tabrakan ataupun ngerem mendadak. Apa nggak bahaya sahabat? Nah sahabat, pada pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dan pada pasal 115 berbunyi, pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan manuver yang membahayakan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lain. Ya mungkin seperti di video ini, perilaku tersebut bisa saja membahayakan dan juga mengganggu konsentrasi dari pengemudi atau pengguna jalan yang lain. Jadi sahabat, kendaraan yang selap-selip di jalan tanpa memperhatikan keselamatan dan aturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 283, yaitu pengemudi yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi, termasuk selap-selip tanpa alasan yang jelas, bisa dikenakan sanksi pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp750.000. Jadi sahabat, tetap berhati-hati saat berkendara di jalan ya. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Wu, terima kasih dan sampai jumpa.